Sebelum aku dikatain karbit, aku mau klarifikasi dulu. Aku punya komiknya segini nih. Jadi, jangan katain aku karbit. Tapi segmen ini namanya aku karbit ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Nekningin Yeping, udah kepanjangan opening kayaknya. Dan ya, ayo kita karbitin Kaoruko Waguri. Rintaro-kun, watashi wa Waguri Kaoru. Waguri, ya, Kaoruko Waguri, karakter dari anime Kaoruko Hanawarin Tosaku, ya atau di kita nyebutnya anime Mai Kisah lah ya, mungkin anime Mai Kisah, karyanya Mbak Saka Mikami. Ya, aku nggak salah ngomong, Saka Mikami itu cewek guys. Sebentar aja kita bahas, Saka Mikami itu sangat suka ngebaca manga, khususnya manga shoujo. Ya, waktu SMA kalau nggak salah. Dia tuh sangat suka ngebaca manga shoujo yang diterbiti sama, di sini sih tulisannya Nakayoshi ya. Di sini kan tulisannya gitu sih. Dan nulis skrip siapa sih? Mbak Yu Saka Mikami ini sangat terinspirasi dari Attack on Titan. Ya, teman-teman, Attack on Titan, karyanya Kakang Hajime Isayama. Jadi kalian berharap aja kisah Waguri sama Rintaro nggak bakal berakhir sama Eren sama Mikasa ya. Berharap aja. Oh boy, kalian harus hati-hati sama mbak-mbak ini, sumpah nggak bohong. Ya jadi itu sekilas untuk Saka Mikami. Sekarang kita lanjut ke topik utama, yaitu my bini, my istri, Waguri. Tapi sebelum itu, mungkin kalian nggak tahu Waguri ini siapa, atau Rintaro itu siapa, atau bahkan anime 5 episode ini tentang apa. Nah, jadi gini, anggap aja kalian itu manusia purba yang baru keluar goa. Terus kalian nggak sengaja ketemu mungkin iPhone atau PC kentang. Terus kalian colokin ke internet, entah itu nge-spawn di mana gitu. Dan oh damn bro, kalian baru saja masuk ke dunia internet. Oh selamat. Kalian nggak sengaja download sosial media, apa itu, mesti Instagram, Facebook, Twitter, atau apapun itu. Dan kalian lihat ada postingan cowok tinggi sama cewek stunting. Yang cewek namanya Waguri, yang cowok namanya Rintaro. Dan itulah Kaoruko Hanawarin Tosaku. Ya, maybe ini my istri. Tidak menjelaskan? Kebangetan. 24 jam main sosmed sendiri, pagi, siang, sore, malam, lihat komen maybe ini my istri. Hati selalu tersakiti karena sadar jomblo abadi. Dua pasangan ini uwu-uwan di depan layar HP tiap hari. Dan kalian masih nanya anime apa ini? Kebangetan. Ya, gimana guys ya? Saking banyaknya nge-waifuin Waguri ini, aku tuh jadi kayak nggak mungkin lah ada wibu yang nggak tahu sama Waguri ini. Karena jujur aja ya, ini mau di lokal atau di luar, Waguri itu populer banget tau. Ya bedanya kalau di kita banyak karbitnya aja sih. Manga Kaoruko Hanawarin Tosaku, animenya, Wagurinya itu rame banget di luar. Terus Waguri ini ya guys ya, dia tuh digambarin sebagai cewek yang pinter banget. Ya pinter banget. Terbukti dia itu masuk sekolah yang namanya Kikyo. Kikyo itu sekolah yang bisa dibilang sekolah elit, sekolah yang isinya murid-murid pinter semua. Dan tuh nggak, Waguri masuk sana dengan jalur beasiswa. Beda banget sama Rintaro, pasangan dia. Dia itu sekolah di sebelahnya Kikyo, namanya Chidori. Nah, Chidori ini beda dari Kikyo. Chidori ini tuh isinya cowok-cowok berandalan, IQ di bawah 50. Itu yang aku sebutin tadi adalah pandangan murid Kikyo ke Chidori. Karena kalian kalau belum tahu, Kikyo dan Chidori itu musuhan. Kenapa bisa musuhan? Karena siswa Kikyo itu nganggap siswa Chidori itu isinya ya tadi cowok berandalan, terus lebih mentingin main daripada belajar. Dan sebaliknya, si Chidori itu nganggap cewek-cewek di Kikyo itu isinya tuh ya kayak robot yang fokusnya tuh cuma belajar terus. Alur seperti itu sangat disukai sama orang luar. Berbanding kebalik sama Waguri, Rintaro ini bisa dibilang dia ada skill isu lah buat ngerjain tugas sekolah. Bisa dibilang kurang memadai otaknya untuk mengerjakan soal-soal tugas sama ujian-ujian. Nah itulah kenapa Waguri bisa masuk Kikyo, karena dia tuh punya sifat pinter banget. Ya sih, pinter banget itu bukan sifat enggak sih. Itu lebih ke skill, ya skill. Dia tuh skillnya itu pinter banget. Jadi dia masuk Kikyo dengan jalur beasiswa. Keren emang, maybe ini my istri.
Waguri ini guys, dia tuh juga punya teman. Sebenarnya temennya itu ada banyak sih, tapi yang sering dilirik sama wibu-wibu karbit di negara tercinta kita ini itu ada dua, yaitu Subaru Hoshina. Ya, bukan mobil guys, bukan mobil. Dan yang kedua adalah Madoka. Subaru ini tuh cewek yang kalau kalian lihat di manga sama animenya, dia itu tuh cewek yang sadis, punya tatapan sinis dan sangat bisa dibilang benci sama cowok. Yang tiap kali aku lihat dia tuh selalu gugu gaga mami-mami. Selanjutnya itu si Madoka. Guys, Madoka guys. Madoka itu bisa dibilang karakter friendly banget di sekolah Kikyo. Kayaknya dia doang yang punya sifat friendly ini. Dia tuh sifatnya tuh 11-12 sama Sohei. Ngomong bener-bener lancar banget, ketemu orang gak malu-malu kucing, yeping profesional. Itu kayaknya aku kalah sama dia. Ya jadi itu dia. 2 biji temannya Waguri, Subaru Hoshina, sekali lagi teman-teman itu bukan mobil, dan Madoka. Lanjut kita bahas Sohei sebentar. Siapa itu Sohei? Nah, Sohei itu salah satu temannya Rintaro. Beda banget sama Waguri yang cuma punya temen 2 biji doang ya. Rintaro ini punya temen 3 biji. Oke, yang pertama kita bahas Natsukawa. Ya, dia itu bisa dibilang ya karakter sampingan yang banyak banget orang suka. Terus disip-sipin gitu sama siapa? Sama Subaru Hoshina. Bukan mobil, Subaru Hoshina yang rambut perak itu, yang kayak bule tulen tapi sebenarnya dia itu produk asli Jepang. Gak tau kenapa ya orang-orang ngesipin dia sama Subaru. Ya mungkin karena ada panel khusus yang bisa dibilang ngasih conversation atau PDKT antara Subaru sama Natsukawa. Selanjutnya si Ayato. Penampilan kayak bocil, tapi kalian jangan tertipu sama penampilannya karena dia itu pinter gelut. Ya teman-teman, dia itu meskipun badannya paling kecil tapi dia pinter gelut. Terbukti dari apa? Di manganya ada dia ngebantai 3 orang preman. Ya mungkin beliau penganut let game gue bantai bos. Oh ya, dan Ayato ini sering banget dijomblangin dan juga disip-sipin sama Madoka. What happened ayan naon aku nggak paham. Kok tiba-tiba Madoka disip-sipin sama Ayato. Ini tuh kasihan sama Sohei, tau gak sih? Sohei tuh sering banget disip-sipin sama siapa? Bener sekali teman-teman, sama makanan. Ya Sohei, kamu my boy, kita senasib. Oh ya, dikit aja sama Sohei. Sohei tuh ya 11-12 sama Madoka. Ya komunikasinya bener-bener lancar banget, profesional yeping. Lanjut ke Waguri. Nah tadi kan aku bilang kalau Waguri tuh pinter banget kan. Sebenarnya ada beberapa sifatnya Waguri yang cocok banget dijadiin sebagai kandidat wibu terbaik tahun ini. Ya, at least bagi para kaum karbit kayak aku sih. Ini mungkin pendapat pribadi juga. Ya, nomor 5 bikin kalian penasaran? Enggak deng, ini cuma ada 3 doang. 3 sifat Waguri yang sangat waveable. Yang pertama, Waguri ini adalah sosok yang pekerja keras teman-teman. Ya, aku nggak tahu kalau kalian tahu atau nggak tahu kalau Waguri ini tuh sebenarnya bukan orang kaya. Ya, dia tuh bercekupan aja sih, nggak kayak temennya atau sahabatnya si Subaru Hoshina. Sekali lagi, bukan mobil. Ya, jadi Waguri itu sangat pekerja keras. Kalau kalian tahu, dia tuh kerja part-time juga buat nambah-nambah uang untuk beli kue. Jadi, oh, aku baru sadar. Waguri kerja part-time buat beli kue. Atau jangan-jangan Rintaro memanfaatkan Waguri untuk jadi investor tetap toko kuenya. Fake. Rintaro break band. Dia mau kondo guys. Dia mau kondo. Selanjutnya yang nomor 2 adalah Waguri ini sangat-sangat terus terang guys. Ada satu momen di manga Waguri dia kan diselamatin sama Rintaro dari preman kan. Nah sebagai ucapan makasih Waguri ini ngasih Rintaro atau nraktir Rintaro kue yang literally dari tokonya Rintaro. Aneh sih, tapi ya udahlah ya, alurnya gitu, mau gimana? Pas kuenya datang, si Rintaro itu sempet kan bilang gini, "Oh, ini kuenya buat kamu aja, nggak apa-apa," gitu. Nah, Waguri bilang, "Nggak usah deh, ini kan aku nraktir kamu, buat kamu aja." Tapi dengan tatapan mata tetap ngelihat kuenya. Aku kalau jadi Rintaro, aku pasti kayak, ikhlas nggak nih? Ikhlas nggak nih? Kalian tahu nggak sih kejadiannya setelah itu apa? Si Rintaro bilang lagi, "Ya udah kuenya buat kamu aja, beneran kok, nggak apa-apa buat kamu aja." Si Waguri, beneran nggak apa-apa buat aku. Ya udah, nyam.
dimakan, dihabisin di depannya Rintaro. Karena emang seterus terang itu dia tuh seterus terang itu, bener-bener kayak, Mbak, ayolah, kamu neraktir orang buat ucapan makasih, terus endingnya kamu makan sendiri makanan yang kamu traktir. Kayak, aku malu sih, Mbak. Dan yang terakhir, the one and only, ini adalah sifat yang sangat membuat Waguri disukai sama karbit-karbit. Sifat yang membuat Waguri indah di mataku. Dan karbit lainnya, sifat yang membuat waifu lain di mataku seperti ampas, kecuali si Nilo dari Genshin Impact karena aku takut sama suaminya. Pokoknya ini tuh sifat yang bener-bener inilah yang aku mikir kayak, pantas aja Waguri banyak yang nge-waifuin, yaitu apa? Baik hati. Seriusan guys, ini Waguri itu kayaknya gak bakalan ada deh, atau mungkin jarang ada di negara tercinta kita atau di luar sana yang sebaik Waguri ini. Waguri itu baik hatinya tuh tipe baik hati yang kalau dia ngelihat seseorang atau kenal seseorang, dia itu nggak bakal percaya sama rumor buruk orang tersebut, kecuali dia ngelihat dengan mata diri dia sendiri. Ini tuh jarang banget ada, tapi jarang. Si Waguri diselamatin sama Rintaro dari dua preman di awal-awal episode 1, kayaknya kalau aku nggak lupa, si dua preman ini bilang kalau Rintaro itu anaknya suka berantem. Di Rintaro itu ya intinya nakal lah, cowok nakal lah. Dan itu masih katanya. Terus tahu nggak apa yang dilakuin sama Waguri? Dia lawan itu dua preman. Ya maksudnya dilawan tuh bukan ditonjok gitu, enggak sih. Dia bukan Waguri yang ngapa, yang senggel itu, enggak sih. Nggak tahu dia ngapa atau bukan ya. Rin, kok didelok-delok kok ganteng ngono Rin? Duwe pacar ora? Gak duwe? Mbek aku ae ya apa? Aku ayune koyo ngene lho, imut-imut kiyo. Intinya si Waguri itu masih bisa ngebela Rintaro di saat dia tuh juga lagi bisa dibilang dibully juga sama dua preman tuh. Dia bilang gini, kalian kalau nggak kenal sama Rintaro, lebih baik kalian jaga mulut kalian, karena Rintaro bukan orang seperti itu. Setidaknya itu yang aku kenal dari dia baru-baru ini. Kasih aku cewek kayak gitu, aku mau cewek kayak gitu, please Tuhan, please Tuhan. Jadi dari sanalah aku berpikir kayak, pantas aja Waguri ini tuh sangat disukai sama diwafuin sama orang-orang, karena sifatnya yang kayak gitulah. Itu tuh langka guys, seriusan langka banget. Itu bener-bener pantas my bini my istri. Ya aku karbit bodo amat lah ya, my bini my istri. Ya jadilah itu ketiga sifat Waguri. 4, kalau ketambah yang pinter banget berarti 4 sifat Waguri yang dimana tuh wajib banget keempat ini masuk kalau kalian mau ngejadiin Waguri itu waifu kalian. Itu wajib banget guys. Kayak siapa yang gak mau nge-waifuin Waguri? Semua orang mau Waguri. Bahkan mungkin kakek kalian yang di rumah sakit lagi infus darah kayaknya lagi nonton atau baca manga Waguri sekarang. Kayaknya, soalnya aku ngarang. Jadi ya, itu Kuroko Waguri. Jadi di episode 2 ini sengaja banget aku bahas Waguri karena come on bro, Waguri bro. Kapan lagi ya kan karbitin Waguri bareng-bareng. Kayaknya aku udah kebanyakan yeping banget ya. Ini tuh udah berapa menit sih aku lihat? Alamak, 30 menit. Jadi ya, mendingan stop yeping. Thanks for watching. Bye bye. Waguri.